Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir setia di channel saya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Polytron 32 in teman-teman, dengan kondisi mati total. Seperti apa kerusakannya, coba kita colokan. Setelah saya colokan, nampaknya tidak ada indikator kehidupan sama sekali teman-teman ya. Untuk indikatornya di sini, tapi kali ini tidak ada indikator kehidupan. Dan kalau kita tekan tombol power pun sudah saya tekan berulang-ulang, tapi nampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Seperti apa tutorial perbaikannya, simak videonya dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Setelah dibongkar TV ini, bisa teman-teman lihat, inilah jeruan TV Polytron tersebut. Sebelum mengeksekusi lebih dalam, ada baiknya kita pelajari untuk bagian-bagian TV tersebut. Ini adalah power supply teman-teman, dan untuk yang ini adalah mainboard utamanya. Untuk kasus kali ini yang mati total ini, tentunya kita harus fokus ke area power supply ya teman-teman. Seperti kita lihat di sini teman-teman, ini adalah area primer yang sebelum trafo ini. Dan untuk bagian yang sebelah sini, ini adalah area sekunder. Untuk skemanya bisa kita pelajari. Untuk AC220 masuk di test point ini. Selanjutnya dari AC masuk ini masuk ke fuse. Ini fuse teman-teman. Dari fuse ini langsung masuk ke dioda 4 ini. Dari dioda ini mengkonversi menjadi tegangan 300 volt, yang selanjutnya diumpan ke elko ini. Dari elko ini masuk ke MOSFET yang di driver oleh IC drivernya untuk mengisolasi menjadi tegangan PWM. Dari tegangan ini, dari MOSFET ini masuk ke trafo, dan dari trafo ini menghasilkan tegangan DC yang masuk ke dioda ini di area sekunder. Dari dioda ini baru diumpan ke mainboard utamanya. Selanjutnya mari kita lakukan pengukuran. Untuk TV nya saya colokan teman-teman, dan kita ukur untuk tegangan AC nya 220 masuk enggak. Teman-teman bisa lihat di multitester saya ini. Untuk ring pengukuran sudah saya pasang di ring AC, dan coba kita ukur ya, 220 masuk. Dari 220 masuk ini langsung diumpan ke fuse. Dari fuse masuk ke dioda, dan di elko besar ini harus masuk 300 volt, kisaran itu ya teman-teman. Coba kita ukur, dan range untuk pengukuran saya sudah rubah menjadi DC. Coba kita ukur untuk di 300 voltnya ya, 300 volt masuk. Bisa teman-teman lihat 320 319 volt DC. Dari pengukuran ini berarti si fuse ini tidak ada masalah ya teman-teman ya. Dan coba kita ukur di area outputnya, di area sekunder ada outputnya enggak. Di sini ground saya tempelkan di body aja teman-teman ya, sudah saya tempelkan di body. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di area sekunder di dioda ini. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Untuk outputnya nampaknya enggak ada teman-teman ya. Di dioda ini semuanya 0 voltage. Oh, tapi di dioda yang sini ada, tapi kecil ya teman-teman ya, 0,4 0,5. Ini drop teman-teman ya. Setelah kita melakukan pengukuran secara global tadi, si power supply ini tidak ada output untuk area sekundernya ya teman-teman ya. Untuk lebih detailnya mari kita bongkar.
Inilah bagian bawah dari power supply yang tadi. Setelah power supply saya balik, bisa teman-teman lihat ini adalah bagian-bagian untuk power supply-nya. Dan teman-teman bisa lihat ini ada garis putih ini. Garis ini yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Dan di sini area primer, selanjutnya di sini adalah area sekunder. Untuk kasus yang mati total tentunya permasalahan ada di area primer ya teman-teman ya. Karena si trafo tadi tidak mengeluarkan tegangan-tegangan DC yang menyuplai ke mainboard utamanya. Coba kita lakukan pengukuran lebih detail. Coba kita lakukan pengukuran kembali di area AC yang masuk. Di sini bisa kita ukur di sini. Ya, AC 220 masuk. Selanjutnya dari AC 220 masuk ke dioda, dan setelah dioda itu masuk ke elko. Di sini test point untuk elko-nya ini. Hati-hati teman-teman ya, ini sudah saya colokkan. Dan untuk multitester sudah saya pindahkan ke range DC. Coba kita ukur di elko-nya. Untuk di elko-nya hadir 300 volt, 317 volt ya teman-teman ya. Jadi untuk setrumnya masuk nyampe elko ini. Selanjutnya ke MOSFET di sini. Ini juga hadir 300 volt. Dari pengukuran ini untuk area primer terkesan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Di fuse juga nggak ada masalah, 300 volt hadir. Di MOSFET juga hadir. Ada kemungkinan analisa saya ini IC PWM ini teman-teman. Ini IC kecil, ini IC PWM. Coba saya cek lebih detail dulu ya. Lanjut. Untuk melakukan pengukuran lanjut, saya berpesan kepada teman-teman yang masih pemula ya, karena untuk kasus seperti ini setelah colokan ini sudah saya cabut, ini teman-teman sudah saya cabut ya, tapi bisa teman-teman perhatikan, coba saya ukur di area elko nya ya, di area 300 volt, bisa teman-teman lihat di multitester saya. Nah 300 volt ini masih hadir ya teman-teman ya, hati-hati ya, ini walaupun colokan sudah dicabut tapi 300 volt ini masih hadir, masih ada ya. Ini harus hati-hati, harus kita hilangkan, harus kita nolkan. Bisa teman-teman gunakan colokan solder seperti ini colokan solder saya, dan kita tempelkan di plus dan minus di elko ini untuk menghilangkan strumnya. Bisa kayak gini. Selanjutnya coba kita ukur kembali untuk memastikan strum ini masih ada apa enggak. Nampaknya masih ada teman-teman ya, mungkin belum maksimal saya nempelinnya. Coba saya ulang. Nah setelah saya tempelkan ulang yang colokan solder tadi, ini strumnya sudah hilang ya, tinggal 8 volt dan ini aman untuk dipegang. Lanjutnya kita lakukan pengukuran lebih detail. Coba saya akan lihat lebih detail ya teman-teman ya, permasalahannya itu ada di mana. Selanjutnya kalau sudah ketemu permasalahannya akan saya share. Untuk kasus seperti ini saya tadi sudah melakukan pengukuran di area MOSFET. Ini MOSFET-nya teman-teman, dan ini enggak ada masalah, masih bagus. Prediksi saya sih di area ini yang bermasalah. Ini IC kecil, ini IC drivernya ya. IC driver ini mungkin prediksi saya IC itu yang bermasalah. Saya lihat lebih detail. Setelah saya telusuri di area primer tadi nggak ada masalah ya teman-teman, semua baik-baik aja. Dan untuk IC PWM nya itu pun saya tidak menemukan pengukuran yang mencurigakan. Tapi untuk area sekunder di sini coba kita ukur di dioda ini, dioda ini dan komponen-komponen pendukung lainnya. Untuk multitester saya pasang di ring buzzer ya teman-teman ya. Kalau saya tempelkan begini, bisa teman-teman dengarkan akan bunyi. Nah seperti itu, dan itu artinya terhubung. Coba kita ukur di dioda ini. Nah bisa teman-teman dengarkan, ini normalnya ini nggak boleh bunyi ya teman-teman. Kalau bunyi begini, buzzernya bunyi, berarti si dioda ini bermasalah.
Coba satu lagi, ini juga bunyi ya. Begitu juga dioda ini. Nah, dari pengukuran ini dioda ini ada yang short ya teman-teman ya. Untuk dioda yang sini coba kita ukur. Nah, normalnya begini teman-teman. Ini dioda ini saya ukur, nah, normalnya begini, nggak bunyi. Kita bolak-balik pun sama. Nah, kalau diukur dioda ini bunyi seperti ini bermasalah teman-teman. Pasti ada yang short ini karena ini dioda ini disusun secara paralel. Jadi kaki ini dan kaki semua anoda dan katoda ini dijadikan satu jalur. Kalau ada yang short satu, ini pasti semuanya akan terbaca short juga di multitester. Semisal kayak ini short, mungkin ini bisa jadi ini yang short, atau mungkin dioda yang sebelahnya ini yang short. Jadi untuk melakukan pengukuran detailnya, ini kita harus cabut dioda ini dan kita ukur satu persatu. Lanjut. Untuk kali ini saya sudah cabut diodanya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat ini saya cabut sebelah aja dua dioda ini. Coba kita ukur. Untuk yang dioda kita cabut, ini saya masih memakai range buzzer ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman dengarkan. Dioda ini short. Selanjutnya untuk dioda yang sebelahnya yang saya sudah cabut juga. Nah, harusnya begini teman-teman. Ini enggak short ini ya. Untuk dioda yang belum saya cabut, coba kita ukur. Nah, bagus. Nah, ini bagus. Dari pengukuran ini kita temukan dioda yang short ya. Ini teman-teman dengarkan kembali. Nah, ini dioda ini short teman-teman. Satu dioda ini short. Kalau kita nggak cabut begini, dioda yang sebelahnya pun akan terukur short karena memang pemasangannya dipasang secara paralel ya. Dengan dicabut begini, ini si dioda satu ini untuk kaki sebelahnya ini nggak nempel, nggak akan terhubung. Makanya untuk shortnya dioda ini tidak akan berpengaruh ke dioda yang lain. Selanjutnya saya akan melakukan pergantian di dioda satu yang short ini, dan dioda yang saya sudah angkat sebelahnya ini kondisinya masih bagus, saya akan kembalikan. Dan untuk dioda yang ini coba akan saya ganti. Lanjut. Setelah pergantian dioda yang short tadi, ini dioda yang short tadi teman-teman ya. Coba kita ukur dengan memakai multitester saya, dan ring multitester saya pasang di buzzer ya. Teman-teman bisa dengerin suaranya aja. Kalau kita tempelkan seperti ini, nah akan terdengar suara buzzer, dan artinya kalau terdengar itu dioda itu masih short. Coba kita ukur di sini. Nah, teman-teman bisa dengarkan, ini dioda tidak short lagi ya. Sebelahnya juga kita ukur semuanya. Dan ini juga. Dan alhamdulillah ini dioda tidak short lagi. Untuk dioda yang short ini tadi saya sudah lepas dan saya sudah ganti yang baru. Ini teman-teman. Coba TV kita hidupkan. Colokan saya colokin. Selanjutnya untuk tombol powernya saya tekan, dan mari kita intip tampilannya kayak gimana. Dan alhamdulillah tampilan Polytron sudah ada teman-teman ya. Mungkin akan saya rapikan dulu biar kita enak lihatnya. Setelah TV saya sudah assembling total, selanjutnya mari kita coba colokan. Indikator biru sudah tampil ya teman-teman ya. Ini udah ada. Selanjutnya kita tekan tombol powernya di belakang sini. Kita tunggu sebentar dan tampilan logo Polytron sudah ada, dan kini TV sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oplo Kodok.